Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga kita semua sudah bangun dengan semangat baru. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 10 September 2021. Pagi ini kita akan membaca 2 Timotius 1 ayat 5 demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Warisanku bukan harta. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendengar kalimat bijak dari seseorang begini. Jika engkau mengetahui tentang bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita, bayangkanlah apa yang akan dikatakan oleh para pelayat ketika engkau sudah ada di dalam peti. Pernyataan ini sungguh mengagetkan hati saya, sebab jujur saya belum pernah memikirkan hal itu. Tapi pernyataan ini hendak menunjukkan kepada kita bagaimana anak, cucu, keluarga, kerabat akan mengenang kita saat kita sudah tiada kelak. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan mereka, begitulah juga selamanya mereka akan mengenang kita. Bacaan yang kita baca pagi ini bercerita tentang seorang wanita Yahudi yang bernama Eunike yang memiliki seorang putra bernama Timotius. Ia dididik dalam keluarga yang taat karena ibunya juga dididik oleh neneknya yang juga taat, yang kini telah menjadi keluarga yang percaya kepada Kristus. Namun Eunike tidak akan dipuji Rasul Paulus seandainya Paulus tidak mengetahui ada kelebihan yang dimiliki oleh Eunike. Eunike menikah dengan pria orang non-Yahudi berkebangsaan Yunani, namun tetap tidak melepaskan imannya. Dalam perkawinan sedemikian, mempertahankan iman dan percaya bukanlah perkara gampang. Terlebih posisi perempuan selalu dituntut harus ikut apapun yang dianut suaminya. Dengan ketegaran iman seperti itulah Rasul Paulus meyakini Timotius dibesarkan nenek dan ibunya yang taat. Iman yang dihidupi Timotius menurun dari ibunya yang baik dan dari seorang nenek yang baik pula. Tentu kita sudah mengenal pepatah bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan orang terdekatnya. Tempaan lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh pada pembentukan watak seseorang. Sungguh membahagiakan orang tua apabila anak-anaknya meneladani kehidupan orang tuanya yang saleh dan percaya pada Tuhan. Iman yang tulus dalam diri Timotius yang diwarisi dari ibunya dan neneknya adalah iman tanpa kemunafikan, iman tanpa keraguan dan kesangsian, iman yang bertahan menghadapi ujian. Itulah sebabnya Paulus sangat mengucap syukur akan iman yang tulus yang ada dalam diri Timotius. Iman yang terbukti melalui kesulitan hidup, seperti Timotius yang menghadapi tantangan dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Ada yang mendukung, ada juga yang dengan sengaja memunculkan kesulitan karena meragukan kemampuan Timotius. Namun demikian, Timotius tidak mundur dari pelayanan. Ia tidak kecewa apalagi undur dari imannya. Dari kenyataan ini kita belajar bahwa Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi-generasi sebelumnya. Ia telah menerima warisan yang berharga dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Pertemuannya dengan Paulus semakin menyempurnakan kasihnya kepada Tuhan. Dan Paulus mengingatkan Timotius untuk menyadari siapa dirinya, agar memunculkan satu tanggung jawab dan motivasi yang baru dalam diri Timotius untuk terus mewariskan harta yang berharga itu dari generasi ke generasi. Hidup ini tidak berlalu begitu saja saudara sekalian, melainkan telah menerima pusaka dari generasi gereja masa lampau. Sebab kemudian kita harus mewariskannya kepada gereja berikutnya, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, kepada saudara-saudara seiman kita, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Apakah pusaka kita yang paling berharga, saudara sekalian, sebagai orang percaya? Bukan harta, bukan jabatan, bukan prestasi-prestasi lain, tetapi iman yang tulus ikhlas. Amsal 22 ayat 6 berkata,
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pusaka kita adalah apa yang telah menjadi bagian kita, yang telah diserahkan kepada kita. Seperti kata penulis ratapan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku akan berharap kepadanya. Demikian ratapan 3 ayat 24. Jadi, wariskanlah iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kenangan yang indah itu akan menjadi kesyukuran orang-orang yang akan mengelilingi peti kita, karena kita telah meninggalkan warisan yang paling berharga, iman yang tulus ikhlas kepada Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini telah mengawali hari ini dengan mengingat firman-Mu. Kami hanya mengucap syukur ya Tuhan setiap kali mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kami warisan yang berharga melalui para pendahulu kami yang telah mengenal Engkau lebih dahulu. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan menjadi milik dan bagian kami, dan Engkaulah jaminan hari esok kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami percayai, keselamatan yang kami miliki, kami dapat wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga lewat perkataan, perbuatan yang tingkah laku kami menjadi bagian. Kami mewariskan harta yang berharga, harta yang indah yang ada pada kami, supaya makin banyak orang yang menerima harta yang berharga itu, yaitu iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa kepada semua pendengar firman-Mu pada pagi ini, biarlah mereka mengalami kasih-Mu. Tolonglah mereka semua dalam keadaan hidup mereka. Bagi mereka yang sedang menderita karena sakit penyakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berilah pengharapan bahwa Dikau dapat menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang menggumuli berbagai-bagai persoalan hidup mereka, Bapa tolonglah mereka. Mereka yang sedang galau, kiranya Tuhan menguatkan mereka dan meneguhkan percaya mereka kepadamu. Dan ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.